lingkungan ini kan bukan milik kita sendiri, tapi hal yang akan kita wariskan ke anak cucu gitu. Betul. Jadi ini adalah titipan dari anak cucu kita. Jangan sampai nanti ketika kita mewariskan lingkungan, sungainya itu kotor, sungainya tercemar begitu kan, atau dalam kondisi rusak. Nah, kebanyakan memang sungai, limbah sungai yang terdampak, dan itu kita lakukan berbagai tindakan mulai dari peringatan dulu, kemudian juga himbauan, dan tapi kalau memang tidak ada etikat yang baik, ya kita tutup aja. Disentil dulu, kalau disentil nggak mempan, ditutup ya Pak? Iya, mendorong lah ya keterpanggilan ya, karena potensinya begitu besar, tapi kendalanya juga banyak gitu, sehingga kalau tidak disentuh dan tidak dilanjutkan apa yang sudah kita rintis saat ini, sayang juga gitu ya. Betul. Jadi akhirnya saya membulatkan diri lah untuk bisa bersama-sama masyarakat Bekasi melanjutkan kemajuan-kemajuan, karena selama 2 tahun itu banyak juga ternyata prestasi yang kita raih, dan itu masyarakat senang gitu, kita jadi banyak juara umum di tingkat Jawa Barat, dan ini kan momentum ini supaya tidak berhenti, apalagi mundur lagi, sebaiknya kita lanjutkan. Jadi saya siap mencalonkan diri. Kabupaten Bekasi merupakan sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Barat dengan luas sekitar 1.200 km persegi dan jumlah penduduk sebanyak sekitar 3.200.000 jiwa, yang menjadikan kabupaten ini terpadat di Jawa Barat setelah Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bogor. Kabupaten Bekasi dikenal sebagai kawasan industri terbesar di Asia Tenggara. Namun selain memberikan banyak keuntungan, kawasan industri ini juga dapat memberikan beberapa dampak negatif, contohnya limbah industri. Hal tersebut juga menjadi catatan bagi pemerintah kabupaten untuk menjaga agar kawasan industri tidak menjadi momok yang merusak alam dan lingkungan. Lantas, bagaimana cara penanganannya? Pada episode kali ini, kita mengundang PJ Bupati Kabupaten Bekasi untuk berbincang mengenai hal tersebut, dan juga program unggulan lainnya yang telah diterapkan oleh Pemkab Bekasi. Halo sahabat Kompas.com, jumpa lagi di Nusaraya bersama saya Rere Kemampung. Kali ini kita sudah bersama dengan PJ Bupati Kabupaten Bekasi, Bapak Dr. Haji Dhani Ramdan MT. Halo Pak, selamat datang. Halo, terima kasih. Waalaikumsalam. Gimana Pak kabarnya? Sehat, baik. Sehat, seger banget kayaknya Bapak ya hari ini Pak ya. Habis tadi bersih-bersih sama warga se-kabupaten serentak. Wah, keren banget. Kita sebelum ngasih tahu nih sahabat Kompas.com, Bapak ini siapa dulu sih? Kita mau tanya-tanya nih Pak. Iya. Kan tak sebelum kenal maka kata saya. Betul. Lah, sebelum menjadi Bupati Bekasi, Bapak dulu pengalamannya kan di birokrat banyak tuh Pak. Boleh diceritakan Pak pengalamannya apa aja Pak? Ya, sebagai PJ Bupati sebenarnya saya definitifnya itu kepala BPBD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat. Jadi kalau ada bencana bagian saya nih turun. Tapi sebelum jadi kepala BPBD, saya kepala Biro Pemerintahan dan Kerjasama di Pemprov Jabar, dan juga sebelumnya pernah di Bapeda, di Badan Kepegawaian, Dinas Olahraga, dan seterusnya lah, keliling-keliling. Hampir 30 tahun saya jadi PNS. Pengalamannya banyak ya Pak ya. Ya. Nah Bapak juga diketahui ini sudah kali kedua jadi PJ Bupati Bekasi. Kok bisa sih Pak, ceritanya gimana? Jadi kalau awal penugasan saya ke Bekasi itu karena Bupati waktu zaman COVID tuh, lagi puncak COVID, Bupati Bekasi waktu itu meninggal karena COVID. Wakilnya kosong karena masih pemilihan di Dewan kan. Beliau juga menggantikan Bupati sebelumnya wakil, berarti harus diisi wakil baru. Nah, karena wakil belum diisi, Bupati meninggal kosong. Nah, waktu itu Pak Menteri Dalam Negeri meminta Gubernur Jawa Barat tugaskan pejabat Pemprov Jabar yang bisa nangani COVID. Sebagai kepala BPBD kan saya ketua Satgas COVID Provinsi Jawa Barat. Jadi udah Satgas COVID aja tugas sana. Alhamdulillah dalam waktu 4 bulan COVID terkendali. Kita bisa dari PPKM 4 ke PPKM 1 waktu itu. Wakil Bupati juga bisa diisi, dilantik. Saya kembali ke Bandung. Nah yang kedua kali itu ternyata kan sisa masa jabatannya hanya 7 bulan yang Wakil Bupati yang terpilih itu. Sehingga harus diisi lagi karena pilkada serentak, ya, betul. Mundur ke 2024. Nah, kekosongan dari Mei 2022 ke 2024, kembali saya ditugaskan di. Daripada yang lain belum kenal, mending pakai lagi aja gitu kali Pak ya. Ya, mungkin Dinner ya kemarin cukup berhasil nangani COVID dan mengisi kekosongan jabatan, akhirnya
tugaskan lagi sampai sekarang. Dan masyarakat juga sudah kenal dengan Bapak. Alhamdulillah. Jadi kalau misalnya mau ngobrol atau apa atau mau Iya. curhat mungkin tahu ke siapa. Iya, Makanya betul. udah Pak Dani lagi aja deh gitu Iya. kali ya Pak. Iya bener. Atau di hair. Karena belum lulus jadi tugaskan Enggak, lagi. belum selesai programnya, jangan di-hair dong Pak. Programnya kemarin belum selesai. Iya benar. Terus gitu Bapak, ayo selesaikan gitu. Nah Pak Dani juga dikenal tegas dan tidak kompromi nih Pak. Saya baca-baca dari data nih, Bapak tidak segan-segan menyegel perusahaan yang Iya. mencemari lingkungan. Kebetulan kan di Kabupaten Bekasi juga banyak industri ya Pak. Ya. Betul gitu nggak Pak? Betul, kita ini kawasan industri terluas Asia Tenggara, bahkan ada 11 kawasan industri. Tentu ada 1-2 lah pabrik yang kurang sesuai gitu dalam hal penanganan limbahnya. Tapi terutama ini memang ada juga yang di luar kawasan pabriknya. Nah itu kami lakukan tindakan tegas untuk efek jerah saja, karena lingkungan ini kan bukan milik kita sendiri, tapi hal yang akan kita wariskan ke anak cucu gitu. Betul. Jadi ini adalah titipan dari anak cucu kita. Jangan sampai nanti ketika kita mewariskan lingkungan, sungainya itu kotor, sungainya tercemar begitu kan, atau dalam kondisi rusak. Nah, kebanyakan memang sungai, limbah sungai yang terdampak, dan itu kita lakukan berbagai tindakan mulai dari peringatan dulu, kemudian juga himbauan, dan tapi kalau memang tidak ada itikat yang baik, ya kita tutup aja. Disentil dulu, kalau disentil nggak mempan, ditutup ya Pak? Iya. Ya, artinya dihentikan kegiatannya yang mencemarinya lah. Gitu. Yang mencemarinya. Karena di sisi lain kan kita juga harus mempertimbangkan aspek pekerja gitu yang nantinya menjadi kehilangan pekerjaan dan sebagainya. Dan kebetulan pekerjanya kemungkinan juga warga sekitar gitu Pak Warga ya? sekitar, rata-rata warga sekitar. Oke, nah terkait dengan tadi Bapak inginnya sungai itu selalu bersih, terutama dari limbah dan juga air kotor lain. Dan Bapak juga concern untuk menyediakan air bersih untuk warga. Apa yang sudah Bapak lakukan untuk menanggulangi hal itu Pak? Untuk penyediaan air bersih, kami memang menugaskan ada BUMD ya, PDAM, atau kalau sekarang Perusahaan Umum Daerah Perumda Tirta Bagasasi. Dan kami ternyata dalam 5 tahun terakhir belum ada penyertaan modal lagi didukung, jadi untuk peningkatan jaringan dan sebagainya. Maka sejak saya menjadi PJ, saya turunkan penyertaan modal. Hampir 75 miliar, tahun ini 50 miliar. Untuk apa? Untuk memperluas jaringan ke masyarakat. Adapun kalau untuk WTP, Water Treatment Plant, atau pabrik airnya lah, itu banyak kita bekerjasama dengan swasta, karena banyak yang berminat gitu. Jadi kita nggak usah keluar uang, mereka yang membangun, mungkin dikasih hak pengelolaan sekian tahun, airnya kita beli, distribusikan ke masyarakat. Untuk masyarakat lagi Ya. ya Pak? Oke, nah selain concern tentang penyediaan air bersih untuk warga, Bapak juga kebersihan sungai juga Bapak jaga begitu ya. Nah pengelolaan sampah nih Pak, di beberapa daerah kan pengelolaan sampah ini menjadi masalah begitu ya. Betul. Nah Bapak sebagai PJ Bupati juga, PJ Bupati Kabupaten Bekasi juga melakukan fokus terhadap hal ini. Betul. Nah seperti apa program yang Bapak rancang untuk pengelolaan sampah di Kabupaten Bekasi Pak? Jadi memang unik, 2 minggu saya bertugas itu ada kejadian, kan kalau kita ada pantainya di Muara Gembong. Ya. Itu ada sampah yang hanyut ke laut cukup ini ya, mungkin kalau ditimbang 1 ton lah. Waduh. Karena panjang sekali gitu dan viral di nasional, sampai Pak Luhut yang telepon. Ini gimana? Waduh Pak, iya betul, saya baru bertugas tapi saya tangani, saya bilang. Langsung handling, ternyata memang kebiasaan masyarakat membuang sampah ke sungai itu masih cukup tinggi, apalagi kita daerah hilir, di mana sungainya itu mulai dari Kabupaten Bogor, Kota Bogor, kemudian Kota Bekasi, baru masuk Kabupaten Bekasi. Sehingga ya kita kebagian lah. residu lah. Ya. Nah, jadi setelah itu juga TPA kita penuh, hampir 2 minggu nggak bisa buang sampah karena longsor, jadi udah terlalu tinggi tumpukannya. Pas waktu itu musim hujan, jadi longsor terus. Ya memang langkah darurat kita perluaslah area gitu, bekerjasama dengan masyarakat, lalu dibikin pengolahan-pengolahan. Nah yang sekarang sedang kita jalankan itu adalah program mengurangi sampah di hulu, di sumbernya. Di rumah-rumah, di pasar-pasar, di pabrik-pabrik, kita wajibkan sekarang harus ada pengolahan. Nah tadi pagi saya juga sana kick off lomba kampung bersih yang dinilai adalah kegotong royongan masyarakat dalam mengolah sampah di lingkungan, di tingkat RT. Jadi tadi banyak sekali ternyata variasi-variasi di RT, ada yang dibikin kompos, ada yang dibikin untuk miara maggot, maggotnya dikasih makan ikan,
ikannya untuk masyarakat lagi dibagikan. Dibagi lagi ya. Iya, banyak. Ada juga yang jadi kompos ya. Kemudian mereka ada kebunnya. Saya tadi panen pare, panen cabai gitu dari kegiatan masyarakat memelihara sampah gitu. Jadi, nah ini yang sedang kita lakukan. Lomba Kampung Bersih ini udah 3 tahun berturut-turut selama saya jadi PJ Bupati. Semakin semarak karena ya kita berikan hadiah yang besar asal tadi masyarakat punya kreativitas di bidang pengurangan sampah. Jadi sekaligus melibatkan masyarakat dan masyarakat juga dapat untungnya, dapat hadiah ya Pak? Ya, dapat hadiah dan ya kan setiap Agustusan, kebetulan kita hari ulang tahun Kabupaten Bekasi itu berdekatan dengan HUT RI. HUT RI tanggal 17 Agustus, hari jadi Kabupaten tanggal 15 Agustus. Jadi perayaannya meriah gitu. Meriah. Nah, kita dorong ke yang bermanfaat. Selain ya lomba kerupuk, lomba balap karung, juga Ada lomba juga kebersihan. lomba kampung bersih Iya, yang diselenggarakan oleh kabupaten, iya. pemerintah kabupaten gitu Pak Iya. ya. Nah, berarti melibatkan warga lokal juga dan ibu-ibu juga tuh Pak. Biasanya kan kalau ibu seneng Betul. tuh kalau ada lomba-lomba apalagi ibu PKK tuh Pak. Betul, ibu-ibu terutama memang penggerak utamanya karena mungkin beliau tinggal di rumah ya. Kecuali di komplek-komplek yang banyak pensiunannya, itu banyak bapak-bapak turun juga. Jadi kalau di banyak perumahan kan di sana ada yang memang masih muda-muda warganya, ada yang campur. Ya, kalau yang saya tinjau tadi kebanyakan warga-warga senior dan mereka banyak waktu kan. Jadi bersih-bersihnya aja mereka seminggu 2 kali itu untuk serentaknya. Lalu pemeliharaan tadi bank-bank sampahnya itu tiap hari digilir gitu. Mereka itu untuk mengerjakan misalnya mensortir, memilah, mengolah, mencacah dan sebagainya itu warga semua. Dan sampai ke pemeliharaan ikan, pemeliharaan ayam, bebek dan juga tanaman-tanaman kebun itu warga sendiri mau bapak-bapak maupun ibu-ibu senang melihatnya gitu. Oke Pak, nah tadi kan dengan warga begitu, kerjasama dengan warga, kemudian dibikin lomba dengan kreativitas-kreativitas dari pemerintah Kabupaten Bekasi termasuk Bapak sebagai PJ Bupati begitu. Ada nggak sih pengelolaan sampah yang pengen Bapak buat untuk Bekasi di kemudian hari Pak? Iya, kami itu TPA hanya punya 1 di Burangkeng dan kawasannya sudah sulit lagi diperluas sehingga harus ada redistribusi lah. Jadi jangan terpusat di satu titik. Nah, sekarang makanya kemarin baru membangun namanya, kalau di situ TPA kan namanya, tempat pengolahan air, kita bikin juga TPST atau tempat pengolahan sampah terpadu di tingkat kecamatan. Nah itu ada yang dibangun oleh APBD bisa 50 ton per hari. Wah. Kalau ke TPA kan kita ngangkut tuh 600 ton per hari. Tapi itu memang masih belum diolah semua, masih ditumpuk. Kalau di TPST diolah semua, dibikin RDF namanya, jadi bahan bakar untuk pabrik semen. Nah ini sedang kita kembangkan di beberapa titik. Ada juga yang dibangun oleh swasta, yaitu yang di kawasan-kawasan tadi, Kawasan-kawasan di industri tadi. Delta Mas, di Jawa BK, di Lipo. Nah itu tujuannya selain mereka juga menampung sampah di kawasan, juga bisa membantu pemerintah kabupaten untuk perumahan-perumahan di sekitar kawasan. Sehingga sekarang kami membuang sampah tidak semuanya ke satu titik di TPA, tapi juga terdistribusi ke kawasan dan ke TPS-TPST yang kami bangun di beberapa lokasi kecamatan. Dan nanti juga diolah di situ ya Pak ya? Kalau itu diolah gitu, sehingga areanya tidak besar. Kalau TPA kan sampai berpuluh hektar. Karena kan? harus ditumpuk ya Ditumpuk. Pak? Kalau di sini datang, olah, habis, datang, olah, habis gitu. Jadi dengan luasan 1-2 hektar aja udah cukup. Cukup, Iya. oke. Beralih ke program Bapak yang lain nih. Ada yang namanya Suling Bambu nih Pak, yaitu subuh keliling bersama Bupati, betul Pak ya? Apa yang Bapak lakukan dan tujuan dari program ini itu apa sih Pak sebenarnya Pak? Masyarakat Kabupaten Bekasi memang mayoritas Muslim dan taat. Jadi kegiatan sholat berjamaah di masjidnya itu masih cukup semarak, pengajian-pengajian semarak, dan itu kan momen yang sangat pas kita untuk bersilaturahmi dan berkomunikasi dengan masyarakat gitu ya. Di waktu subuh atau di saat pengajian. Kalau subuh memang kebanyakan bapak-bapak di situ, kita sambil bersilaturahmi menjelaskan program-program kita, kebijakan-kebijakan kita, informasi-informasi yang penting, juga menyerap aspirasi. Karena di situ nanti mereka menyampaikan, oh ini Pak ada jalan yang rusak, ini Pak selokannya mampet, ada penerangan jalannya yang tidak rusak misalnya, tidak berfungsi dan sebagainya. Nah itu kan sekaligus kita arahkan ke dinas-dinas terkait untuk segera memperbaiki. Seperti itu. Jadi kita langsung juga on the spot, habis sholat bisa kita lihat sarapan bareng sambil
mana coba ya rusaknya seperti apa? Oh ini mah bisa gotong royong aja ya, kita dorong gotong royong. Atau oh ya nanti dinas harus turun, dinas turun. Ya seperti itulah. Jadi jadi dekat ya Pak sama masyarakat, apalagi kalau misalnya subuh tuh kan menjelang pagi, jadi Bapak sekalian sarapan Iya, bersama, sarapan, sekalian sebentar, langsung ya. lihat ya, Iya, mungkin ada betul. keluhan, Pak di sini ada yang bocor, oh yang bocor apa genting Bapak? Ya bener sendiri. Iya. Jadi kalau Iya, oh benar, yang iya. rusak adalah jalanan begitu, Iya. nanti mungkin Bapak akan memanggilkan dinas terkait Betul, begitu ya Pak ya. betul. Ada juga program unik lainnya nih, namanya Botram, berkolaborasi terus melayani. Menurut data kami, data Botram ini Bapak bahkan ikut ronda bersama warga untuk menyerap aspirasi. Lagi-lagi ya Pak ya, menyerap Ya. aspirasi dengan cara yang unik nih. Bener gitu Ya. Pak? Soalnya tugas Botram utamanya sih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Botram dalam bahasa Sunda, karena sebagian berbahasa Sunda juga di Bekasi itu kayak makan bareng, tapi rantang atau nasinya itu bawa masing-masing. Oh oke. Jadi nanti kumpul di satu tempat, ayo Botram makan bareng gitu. Nah di situ juga ada makan barengnya gitu. Tetapi tidak hanya makanan yang dibawa, ada 40 dinas, instansi, termasuk BUMN, BUMD yang ikut keliling. Awalnya hanya 3 bulan sekali itu, masuk ke desa yang terjauh. Jadi ada Disduk Capil untuk bikin KTP, bikin KK, bikin akte, ada Disnaker untuk pembuatan kartu kerja, ada dinas sosial untuk data miskin, dinas kesehatan untuk pemeriksaan kesehatan sebagainya, keliling gitu dari kampung-kampung, tentunya yang punya alun-alun ya, yang punya lapangan, karena itu kita bikin stand 40, semua layanan selesai hari itu gratis gitu. Tapi karena animo sangat besar, kita perketat atau percepat jadi sebulan sekali, juga masih belum cukup, sekarang seminggu sekali, tiap hari Sabtu kami nggak libur. Wah. Tapi keliling model Sabtu besok kita ke Kecamatan Setu, memberikan pelayanan tingkat kecamatan. Nah, karena masih juga banyak, belum tercover semua, sekarang bahkan seminggu 3 kali. Oke. Jadi hari Senin, hari Rabu, hari Sabtu. Hanya kalau Senin, Rabu itu Botram kecamatan itu hanya 7 dinas yang paling banyak animonya lah pengunjungnya. Tadi Disnaker, dinas pendudukan, sosial, ketenagakerjaan, dan KB kontrasepsi. Bagi-bagi kontrasepsi. Itu seminggu 3 kali mereka. Tapi kalau dinas lainnya seperti perpustakaan keliling, BPJS termasuk yang 7 maksudnya. SIM keliling itu seminggu sekali. Ya. Tapi artinya program ini ditunggu-tunggu sama masyarakat ya Pak? Ya, ditunggu, untuk sekaligus ketemu Bapak mungkin, Ya, menyampaikan ya, aspirasi, sekaligus mereka bisa mengurus semuanya di Ya. satu tempat gitu. Kadang model PBB kan mereka harus ke bank, kalau ada Botram datang ke Tinggal di situ. situ Sambil aja. bukan hanya layanan kita, ada panggungnya kan. Oke. Nah, di situ ada hiburan yang diisi oleh kesenian-kesenian lokal. Itu juga artinya sanggar-sanggar, sekolah-sekolah yang punya kegiatan kesenian bisa ditampilkan di situ. Jadi masyarakat terhibur, para pelaku seninya juga senang dapat panggung gitu. Dapat panggung, Iya, oke. Nah, jadi selain mereka mau ngurus-ngurus, di situ juga bisa cari hiburan ya Pak? Cari hiburan, oh satu lagi, bazar. Wah, Selalu itu yang ya, ditunggu UMKM ibu-ibu. pasti aja, UMKM kita sediakan beberapa slot tenda untuk jualan gitu ya, untuk masyarakat setempat KUKM-nya. Oke. Jadi 3 fungsi sekaligus lah. Sekaligus. Layanan publik, KUKM, bazar, dan budaya. Hiburan dan budaya, iya. betul. Nah, ada nggak sih Pak waktu Bapak ke Botram itu ada aduan-aduan unik nggak dari masyarakat yang langsung sampai ke Bapak? Kebanyakan sih loker, Oke. lowongan kerja Pak. Minta Ini kita kerjanya belum numpah kerja gitu dong ya? ya, makanya kita bawa Disnaker karena lowongan itu tiap hari kita umumkan sebenarnya. Cuman mungkin persyaratannya yang kadang-kadang tidak sesuai dengan dia jurusannya apa, dibutuhkannya apa, ataupun sertifikasinya dibutuhkan keterampilan apa, dia tidak, itu aja. Makanya nanti ditindaklanjuti dengan pelatihan-pelatihan keterampilan. Ada yang sifatnya station di Badan Latihan Kerja BLK. Kita juga punya 2 unit mobil latihan kerja. Oke. Jadi dia mendatangi masyarakat yang membutuhkan, mau latihan apa nih? Saya pengen bikin kue. Ya, nanti kita datangkan mobil itu ada peralatan masak dan instrukturnya. Ada yang pengen potong rambut, barbershop, ada latihannya. Atau barista. Gitu. Oh, sampai kopi ya Pak? Ya, oke. Menarik banget nih. Nah, kalau misalnya tadi Bapak bilang ada jualannya juga di situ, ada stall UMKM. Jualannya apa aja tuh Pak yang biasanya yang jadi kayak ciri khas Kabupaten Bekasi? Kebanyakan sih makanan ya, kuliner, yang karena itu cepat dijual, tapi banyak juga kerajinan, batik, ataupun aksesoris gitu.
dan keperluan rumah tangga. Dan saya ada program yang cukup ini juga bisa diunggulkan lah di KUKM. Jadi kita bikin toko daring tuh. Semua dinas dan ASN belanja kesehariannya di toko daring itu. Oh, wajib. Ya, misalnya untuk makan minum rapat ataupun makan siang di kantor, ATK, alat tulis kantor, peralatan sehari-hari kantor lah, termasuk seragam segala macam. Itu harus belinya secara online di namanya Bebeli. Oh, Bekasi berani beli. Bekasi berani beli. Ada ini beli-beli, kalau ini bebeli. Bebeli itu bahasa orang Betawi itu belanja gitu. Oh, Kita beli dulu dah gitu ya, Pak. gitu. Nah, itu tahun pertama mencapai 60 miliar belanja situ, dan lapak-lapaknya memang harus KUKM Bekasi lokal gitu, kita kurasi. Tahun kedua ini sudah 90 miliar. Wah. Nah, ini yang alhamdulillah bisa mengangkat banyak UMKM baru dan naik kelas mereka karena omsetnya langsung melesat. Karena dapat order dari kita tiap hari. Dan ada platformnya ya Pak, jadi mereka enak tuh. Mau masarinnya nggak harus lagi ketuk-ketuk pintu, Bu mau beli barang saya tidak gitu ya. Di situ aja pembelinya udah captive tuh. Semua dinas sampai kecamatan. Oh, oke. Kita wajibkan belanjanya dibeli. Jadi kalau misalnya kita rapat ke tempat Bapak, makanannya itu makanan lokal Pak ya? Makanan lokal, belanjanya online. Ditunggu nanti saya ke sana ya Pak, mau nyobain makanan Bekasi. Nah, kita lanjut ke potensi daerah nih Pak. Pantai Muara Gembong itu kan masuk ke dalam daerah Kabupaten Bekasi. Katanya di sana masih asri dan daerahnya itu banyak faunanya juga di sana. Adakah rencana untuk memoles Pantai Muara Gembong supaya jadi kawasan pariwisata Pak? Muara Gembong memang paling utara Bekasi dan sebagian besar area konservasi. Hanya sebenarnya memang kondisi existingnya sedang mengalami kemunduran dalam sejak ditetapkannya sejak tahun 50 di situ ditetapkan sebagai kawasan hutan oleh Menteri Kehutanan. Padahal pada faktanya hutannya sudah tidak ada. Kebanyakan sudah berbentuk tambak gitu. Tambak udang, tambaknya bagus. Hampir semua pasokan Jakarta itu dari kita. Tambak udang sama bandeng. Nah, tetapi tambak itu agak merusak mangrove. Akibat mangrove-nya rusak, sekarang jadi abrasi. Dari 10.600 hektar kawasan hutan itu sudah 2.400-nya udah terendam air laut. Karena abrasi itu Pak ya? Ya, jadi sehingga pantai-pantainya juga jadi kurang bagus karena tadi. Nah, program saya adalah sudah sampai nih ke berbagai kementerian, baik Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan, Kementerian Tata Ruang, bahkan terakhir diterima juga oleh Pak Menko Perekonomian sebagai koordinator dari kementerian tersebut untuk mengembangkan kawasan terpadu di Muara Gembong. Ya, artinya memang hutannya dipulihkan, tapi posisinya adalah di area-area perairan, mangrove semua. Jadi dari 10.000 itu 5.000 kawasan lindung, 5.000-nya hutan industri. Nah, yang 50.000-nya itu akan kita bikin kawasan mangrove. 5.000 maksud saya, yang 5.000 sisanya itu adalah untuk bisa dikembangkan kawasan terpadu, misalnya ada pariwisatanya tadi, ada komersilnya, mungkin sebagian juga industri maritim dan permukiman. Nah, kalau itu bisa, swasta akan banyak masuk. Betul. Nah, sebab kalau sekarang tidak tertangan itu karena ya tadi tanahnya milik kehutanan, swasta nggak ada yang bisa masuk. APBD juga nggak bisa masuk ke sana karena tentu harus ada prosedur yang panjang dan hutan kan nggak boleh disentuh gitu. Tetapi dihutankan juga tidak, jadi akhirnya kita tawarkan, oke, hutannya ditempatkan di perairan, di pesisir. Nah, yang kawasan daratnya kita kembangkan menjadi kawasan terpadu sehingga swasta bisa masuk dan akhirnya ekonomi akan tumbuh di sana. Itu konsep saya. Betul. Jadi nanti warga Bekasi ini kalau mau ke pantai nggak usah jauh-jauh ya Pak? Langsung ke Muara Gembong aja. Sekarang juga ada sih Pantai Beting, pantai ada 2-3 lokasi. Tapi memang karena tadi infrastrukturnya tidak bisa kita sentuh, karena itu kan di kawasan hutan. Jadi mau ditingkatkan juga akan menjadi temuan karena itu bukan lahan milik masyarakat atau milik pemerintah, jadinya kita minta tapi sebagian sekarang sudah mulai ada proses pelepasan hak untuk hutannya, untuk supaya masyarakat juga sampai di sana itu ya masyarakat juga statusnya
hidup di tanah negara gitu, di tanah hutan gitu. Kantor kecamatan kita, kantor desa-desa kita di sana Hidup di atas tanah negara gitu. negara, Jadi oke. agak sulit untuk dikembangkan. Nah, beralih ke kawasan industri nih Pak. Kabupaten Bekasi juga dikenal sebagai pemilik kawasan industri yang besar gitu ya. Tentu saja punya profit yang besar pula. Terkait hal ini, bagaimana Kabupaten Bekasi mengelolanya sehingga menjadi hal yang bermanfaat bagi warga? Ada 5 kontribusi kawasan industri dan perusahaan-perusahaan di Kabupaten Bekasi ini terhadap daerah Bekasi. Yang pertama tentunya adalah penyerapan lapangan kerja. Jadi kami itu hampir mencapai 800-an ribu lah untuk karyawan pabriknya aja. Kalau ditambah dengan sektor-sektor pendukungnya, misalnya untuk penyediaan transportasinya, penyediaan makan minumnya, dan sebagainya, itu bisa 1,2 juta orang yang hidup sekarang bergantung di industri UMKM Bekasi. Jadi penyerapan kerja. Walaupun ada tantangan juga, ternyata tenaga kerja yang masuk bukan hanya lokal Bekasi, Tapi dari luar mana-mana, juga. sehingga terjadi persaingan. Nah, warga lokal yang akhirnya kurang bisa bersaing, banyak komplain lah ke kita. Jadi itu kita arahkan ke KUKM dan industri pendukung. Yang kedua fungsinya adalah penyerapan produk lokal kita juga. Maka kita wajibkan kalau yang barang-barangnya bisa dipasok dari produksi-produksi KUMKM ataupun perusahaan-perusahaan yang bisa menopang, kan model katakanlah di sana itu otomotif paling besar kan, hampir semua merek kendaraan roda 4, roda 2 itu ada di Bekasi. Ya bangsa bikin joknya, bikin spionnya, bikin skrup-skrupnya itu bisa oleh industri kecil kan. Nah itu kita wajibkan harus dari berlokasi di Bekasi sehingga menyerap tenaga kerja di Bekasi. Jadi produknya juga di Bekasi. Fungsi yang ketiga adalah pendapatan, karena mereka bayar pajak, bayar retribusi cukup besar. Income daerah kita adalah dari pajak yang dihasilkan oleh sektor industri. Fungsi yang keempat adalah CSR-nya juga, fungsi sosialnya. Banyak program-program kita itu banyak variasinya di bidang lingkungan, termasuk mangrove dan kesehatan. Tadi juga banyak mereka bikin tempat-tempat pengolahan sampah, melatih masyarakat untuk mengolah sampah, membuat perpustakaan desa, itu dari CSR. Gitu. Nah yang terakhir fungsi sosial budaya, dengan banyak industri itu keragaman budayanya juga jadi lengkap. Dari Sabang sampai Merauke ada. Ada di situ. Bahkan ada ke 20-an kebangsaan ya, Jepang, Korea, Eropa, Cina. Itu menjadi taman bagi kami ya untuk saling mengenal, dan juga akhirnya kita membuat parade karnaval, bikin olahraga antar perusahaan, dan banyak yang masih berprestasi di atlet segala macam, itu juga bisa memperkuat kabupaten gitu. Jadi itulah keuntungan-keuntungan dari yang bisa kita optimalkan dari kehadiran industri. Di Kabupaten Bekasi. Oke, jadi selain juga keuntungan profit berupa uang begitu Pak ya, tapi juga ada manfaat-manfaat lain untuk warga, yaitu tadi punya tenaga kerja, habis gitu sosial budaya juga. Seru sih. Nah, seperti apa persiapan Bapak nih? Habis ini kan ke pilkada nih Pak, kita ngomongin pilkada nih. Seperti apa persiapan Bapak dan jajaran untuk menyambut pilkada berikutnya nih Pak? Ya, yang paling utama kalau fungsi pemerintah daerah dan saya sebagai pejabat bupati itu adalah memfasilitasi para penyelenggara pemilu ataupun pilkada, yaitu KPU dan Bawaslu, termasuk aparat keamanan, dalam rangka melakukan tahapan-tahapan pemilu dan pilkada seperti yang kita lakukan di pemilu yang lalu, Pileg dan Pilpres. Di pilkada ini pun kita pertama menyediakan hibah dari APBD supaya kegiatan KPU, Bawaslu ini bisa berjalan dengan baik, termasuk pengamanan untuk TNI, Polri. Yang kedua, kita juga membantu sisi sosialisasi supaya masyarakat bisa terinformasikan bahwa akan ada pilkada tanggal 27 November dan mereka yang punya hak pilih agar bisa mendatangi TPS sehingga tingkat partisipasi politik kita tinggi. Tapi tentu yang kedua, selain tingkat partisipasi, pelaksanaannya juga harus demokratis, harus aman, damai. Nah itu ada fungsi-fungsi kita juga bersama para camat, kepala desa, lurah, sampai RT RW untuk bisa meredam potensi konflik lah, karena namanya pemilu ada rivalitas antar pendukung, antar partai, kadang-kadang juga membawa isu-isu sara gitu ya, agama, ras, suku. Nah itu kita redam semua. Alhamdulillah di Pileg Pilpres hampir tidak ada lah gesekan yang berarti terkait perbedaan pilihan maupun dukung-mendukung. Nah di pilkada akan kita buat seperti itu. Nah yang terakhir adalah
kita tentu ingin dari pilkada ini melahirkan pemimpin yaitu bupati, wakil bupati Bekasi yang serentak dengan pemilihan gubernur, wakil gubernur Jawa Barat yang terbaik lah dari konsetan siapapun nanti yang tampil, karena ini akan menentukan nasib dan kemajuan Kabupaten Bekasi setidaknya 5 tahun ke depan. Betul, semoga aman, damai. Ya. Habis gitu nanti pemimpin yang dipilih juga amanah ya Pak Amanah, untuk iya, warga. Ya Pak, ada pertanyaan titipan nih Pak. Bapak minat mau nyalon lagi nggak Pak? Iya, memang sejak awal saya bertugas, pertama udah pas masuk kedua kali itu masyarakat, terutama tokoh-tokoh sudah menanyakan ke saya, kira-kira Pak terus maju juga? Saya bilang PJ Bupati itu tugasnya memfasilitasi gitu, tidak boleh ikut nyalon gitu. Ternyata kesini-kesininya kan boleh Pak, mundur aja dari PJ-nya ikut nyalon. Nah, jadi saya pikirkan bahwa memang dalam 2 sampai hampir 3 tahun lah kalau totalnya dengan penugasan pertama, banyak sekali hal pendalaman saya tentang Kabupaten Bekasi yang itu mendorong lah ya keterpanggilan ya, karena potensinya begitu besar, tapi kendalanya juga banyak gitu, sehingga kalau tidak disentuh dan tidak dilanjutkan apa yang sudah kita rintis saat ini, sayang juga gitu ya. Betul. Jadi akhirnya saya membulatkan diri lah untuk bisa bersama-sama masyarakat Kabupaten Bekasi melanjutkan kemajuan-kemajuan, karena selama 2 tahun itu banyak juga ternyata prestasi yang kita raih. Dan itu masyarakat senang gitu, kita jadi banyak juara umum di tingkat Jawa Barat. Dan ini kan momentum ini supaya tidak berhenti, apalagi mundur lagi, sebaiknya kita lanjutkan. Jadi saya siap mencalonkan diri. Oke, semoga sukses Pak Dani Ya. pencalonannya dan juga aman yang penting ya Pak untuk Ya, masyarakat aman, juga, masyarakat Kabupaten Bekasi. Terima kasih untuk kedatangannya Pak Terima Dani. kasih. Ya, demikianlah obrolan saya dengan PJ Bupati Kabupaten Bekasi hari ini. Sampai jumpa di Nusaraya berikutnya. Salam Nusaraya, semangat Bhinneka Indonesia Raya. Bye-bye.